Yaman Timeno. Kompas Petang kembali, Saudara. Timnas U20 Indonesia kalah 0-1 dari Yordania di turnamen internasional mandiri U20 Challenge Series di Stadion Gelora Dewata, Sidoarjo, Jumat malam. Serang lagi dari Yordania. Oh, bahaya! Ya, kebobolan. Gol kemenangan Yordania pada turnamen yang diikuti oleh 4 negara ini dicetak oleh Ibrahim Sabra di menit ketiga. Skuad asuhan Indra Syafri tidak bisa memanfaatkan keunggulan jumlah pemain karena Yordania bermain dengan 10 pemain sejak menit 17. Timnas U20 mendapat kesempatan lewat penalti. Sayang tendangan penalti Welber Jardim di menit 23 gagal menjadi gol. Laga selanjutnya, Timnas U20 Indonesia akan menghadapi Suriah Senin 27 Januari 2025. Inisiatif serangan yang berbahaya, sebuah serangan lagi dari Yordania. Oh, ada kesempatan ya, penalti nggak masuk, ya harusnya kan penalti harus masuk, dan pemain juga nggak turun moralnya karena penalti nggak masuk, dan juga ada beberapa peluang-peluang yang nggak menghasilkan. Secara keseluruhan memang perlu ada perbaikan, terutama saat attacking di sepertiga lapangan lawan. Perlu ada perbaikan bagaimana membongkar komplek defense. PSSI menunjuk Gerald Vandenberg sebagai pelatih kepala Timnas U23 Indonesia, sekaligus asisten pelatih Patrick Kluivert di Timnas Senior bersama Alex Pastur dan Denny Lansat. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut Timnas U23 akan berlaga di SEA Games 2025, kualifikasi Piala Asia U23 di 2026, dan dipersiapkan untuk bisa tampil di Olimpiade 2028. Coach Gerald adalah legenda Timnas Belanda dan menjadi salah satu pemain kunci saat Belanda berhasil meraih gelar juara Piala Eropa 1988. Selamat bertugas Coach Gerald, tulis Erick Thohir di akun Instagramnya. Sebagai pemain, Gerald Vandenberg pernah membela 2 kesebelasan besar di Belanda, yaitu Ajax Amsterdam dari 1980 sampai 1986, dan PSV Eindhoven dari 1986 sampai 1993. Dia juga menjadi langganan Timnas dan memenangkan Euro 1988. Setelah pensiun, Vandenberg kembali ke PSV. Ia menjadi pelatih tim muda PSV selama 5 tahun. Kehadiran Vandenberg disambut positif oleh Denny Lansat. Melalui sebuah unggahan di Instagram Story, Lansat memberikan ucapan selamat datang kepada sang kolega asal Belanda. Tambahan yang sangat bagus, selamat datang, tulis Denny Lansat sembari menyertakan akun resmi Gerald Vandenberg. Sosok Gerald Vandenberg kini dipercaya menjadi pelatih baru Timnas Indonesia U23. Nantinya, Vandenberg akan mendapatkan peran ganda. Selain menjadi pelatih Timnas Indonesia U23, ia juga akan jadi asisten Patrick Kluivert di Timnas Senior. Siapa sebenarnya sosok Gerald Vandenberg ini? Kita tanyakan kepada Muhammad Zaki Aman, kontributor Kompas TV di Belanda, dan M. Kusnaini, pengamat sepak bola. Selamat petang waktu Indonesia semuanya. Selamat petang. Selamat petang. Selamat pagi waktu Belanda. Oke, selamat pagi waktu Belanda. Bung Zaki, sebenarnya bagaimana sosok Vandenberg ini di mata pecinta sepak bola di Belanda? Ya, mungkin kalau nama Gerald Vandenberg sendiri di Indonesia masih cukup asing ya, tapi untuk di Belanda semua sudah cukup mengenal, dan kemarin juga sudah mulai diberitakan sudah menjadi salah satu tim dari tim kepelatihan Patrick Kluivert. Dan ya, seperti yang kita tahu, Gerald Vandenberg ini salah satu pemain yang merupakan generasi emas Belanda yang pertama.
sehingga cukup terkenal di sini. Dan yang generasi pertama yang memenangkan Euro di tahun 1988 yang saat itu dilatih langsung oleh Rinus Michels, di mana Rinus Michels adalah penemu dari Total Football. Seperti itu. Oke, kalau prestasinya sebagai pelatih yang paling dikagumi sebenarnya dari para pecinta sepak bola di Belanda yang di-highlight apa saja? Kalau untuk kepelatihan memang belum sementereng Alex Pastoor ya dari Gerard van den Bosch ini. Tapi memang prestasinya sebagai pemain luar biasa. Dia juga beberapa bulan kemarin bergabung dalam pertandingan persahabatan antara legenda Ajax berhadapan dengan legenda Real Madrid di Amsterdam. Bermain juga bersama De Boer bersaudara di situ salah satunya. Oke, saya mau ke Bungkus. Bungkus, kalau dengan ditambahkannya sosok Van den Berg ini untuk timnas U23, seberapa signifikankah perannya untuk memuluskan jalan U23? Kan kita masih ada SEA Games, kualifikasi Piala Asia, kan seberapa besar? Iya, jadi timnas U23 itu kan sebetulnya jembatan antara timnas U20 ke timnas senior ya. Karena itu biasanya pemain-pemain di U23 ini lebih banyak butuh pendekatan psikologis ketimbang teknisnya. Teknisnya itu di 20 ke bawah gitu ya. Nah, ketika sudah masuk U23 itu pemain sudah mulai memasuki usia ideal gitu ya, usia puncak masa karirnya, dan di situ pelatih yang punya kemampuan pendekatan personal sangat penting. Nah, ini Van den Bosch ini kan dengan usia yang sudah 60 tahun, ini harus dicatat usianya sudah 60 tahun, itu tentu diharapkan memiliki kematangan, kemampuan komunikasi, bisa ngayomin pemain-pemain muda. Saya pikir mungkin itu yang dicari oleh PSSI maupun pelatih Patrick Kluivert, seorang pelatih yang di timnas senior dia bisa menjadi semacam orang yang dituakan, tapi di timnas kelompok U23 dia bisa mengayomi pemain-pemain muda, merawat mereka sehingga bisa memaksimalkan potensinya. Jadi nomor satunya itu kemampuan komunikasi membuat pemain ini bisa lebih diayomi dan lebih dikembangkan kemampuannya. Nah, memang dari segi prestasi, Van den Berg ini belum ada prestasi yang luar biasa. Ketika dia melatih di PSV maupun ketika melatih di FC Eindhoven itu tidak ada yang luar biasa ya. Tapi pengalaman dia 5 tahun di tim usia mudanya PSV, mungkin itu yang dicari oleh Kluivert. Orang yang biasa berkomunikasi, biasa bergaul dengan pemain-pemain muda dan bisa memaksimalkan potensinya. Kalau secara prestasi di lapangan sebagai pemain sudahlah dia salah satu legenda, tidak hanya di PSV tapi juga di Ajax. Bahkan prime-nya PSV ketika mereka juara Liga Champions tahun 88 itu dia salah satu bintangnya. Nah, Anda meyakinikah kalau pendekatan psikologis kan itu jadi modal untuk bisa melakukan pendekatan ke timnas? Bisakah ini memuluskan ya tadi untuk mencapai target-target dari Van den Berg bahkan juga melampaui capaian dari STY? Iya, justru itu yang dicari memang orang yang bisa menjadi jembatan antara tim usia muda dengan tim senior. Dan di tim usia muda ini kan yang U23 itu banyak pemain-pemainnya yang sedang mendaki karir dan sudah mulai memasuki prime eranya gitu ya. Dan itu memang butuh kemampuan pelatih untuk melakukan pendekatan personal yang bagus. Nah, ditambah lagi mungkin Van den Berg nanti akan diminta lebih banyak bersama pemain ini dan lebih banyak memantau ya. Karena fungsinya selain di U23 kan juga asisten. Dugaan saya Van den Berg ini mungkin akan diminta untuk lebih banyak memantau pemain-pemain di liga lokal ya, karena timnas U23 pasti pemainnya mayoritas pemain lokal ya dibanding pemain yang bermain di Belanda atau di luar negeri. Nah, Van den Berg dengan pengalaman dia, kematangan dia, dan juga sekaligus senioritas yang dia punya, mungkin diminta untuk lebih banyak melihat potensi pemain yang ada di Liga 1 atau Liga 2 yang bisa diangkat nantinya ke timnas senior. Dan saya percaya ini pilihan yang bagus. Oke, saya mau ke Bung Zaki lagi. Bung Zaki, tapi kalau untuk Van den Berg sendiri sudah bertemu dengan Kluivert kah di Belanda? Untuk informasi itu belum ada ya, cuman yang jelas Patrick Kluivert tentunya bertemu dengan Gerard van den Berg sendiri, karena penunjukan dari Gerard van den Berg ini setahu saya dia pilihan sendiri dari Patrick Kluivert seperti itu. Oke, artinya komunikasi antara Kluivert dan juga Van den Berg Anda yakini bisa menguatkan formasi timnas Indonesia juga nantinya? Iya, tentu saja. Karena di media Belanda di sini mereka tidak hanya menyoroti Patrick Kluivert, tapi mereka itu lebih menyoroti ke tim pelatihan ini. Jadi tidak hanya Patrick Kluivert seorang, tapi bagaimana dengan Danny Lanza dan juga Alex Pastoor. Jadi kemarin juga ketika
Alex Pastoor hadir dalam suatu talk show di salah satu stasiun televisi di Belanda bersama Wesley Sneijder. Di situ juga mereka membicarakan bagaimana bahwa kombinasi tim kepelatihan ini adalah kombinasi yang sangat luar biasa. Jika ada bergabungnya tambahan dari Gerard van den Berg, tentu saja ini akan menambah kematangan. Dan juga mereka menyebutkan bahwa Gerard van den Berg ini disiapkan untuk tim Olimpiade Indonesia gitu. Jadi tim U23 itu oleh media Belanda mereka disebutnya adalah tim yang dipersiapkan untuk Olimpiade. Seperti itu. Tapi kalau respon dari WNI di Belanda sendiri menyambut penunjukan Gerard van den Berg sebagai pelatih untuk U23 dan asisten dari Kluivert, sebagaimana? Ya, tentu saja sangat bersemangat ya bagaimana sepak terjang dari Van den Berg sendiri ketika masih menjadi pemain. Dan harapannya semangat dari juara yang pernah diraih oleh Van den Berg ini bisa menular kepada Indonesia menjadi tim yang menjuarai setiap turnamen. Oke, saya mau ke Bungkus lagi. Bungkus, kan tadi tugasnya juga adalah menjembatani U17 dan U20 agar berkesinambungan. Juga ya U23 sebagai kepala pelatihnya. Apa yang sebenarnya masih perlu dievaluasi untuk yang mencapai tadi bisa lolos, bisa bermain di Olimpiade? Iya, jadi memang timnas U23 ini mau tidak mau memang materi pemainnya pasti pemain lokal ya sebagian besar. Tapi juga tidak boleh dilupakan bahwa pemain kita yang potensial untuk bergabung di timnas U23 itu juga banyak yang bermain di Belanda gitu ya. Banyak bermain di liga-liga di tidak hanya Belanda seperti Belgia juga mungkin ada gitu ya, beberapa negara Eropa. Nah, Van den Berg dengan jaringan yang dia punya dengan pengalaman dia sebagai pelatih usia muda ini akan membantu dia juga untuk memantau pemain-pemain yang potensial untuk bergabung dengan timnas U23. Tapi saya juga melihat satu hal yang mungkin dicari oleh Kluivert ya dari sosok Gerard van den Berg ini. Jadi di kelompok di jajaran pelatih yang ada sekarang ini kan ada Kluivert, ada Pastoor, kemudian juga ada Lanzat yang usianya itu relatif kurang lebih berdekatan gitu ya. Nah, ketika ada seorang yang di usia 60 diambil sebagai pelatih, itu peran dia di samping untuk membantu sebagai asisten pelatih, saya yakin juga diharapkan perannya sebagai orang yang bisa menjadi perekat di antara kelompok yang usianya kurang lebih seusia ini ya. Diharapkan pengalaman dia, senioritas dia itu akan membuat pelatih-pelatih yang ada, Kluivert, Alex Pastoor atau Lanzat, ketika terjadi perbedaan pendapat, itu ada orang yang menjembatani. Karena Van den Berg ini juga sangat dihormati di Belanda. Sama seperti orang menghormati Van Basten, menghormati Gullit, menghormati Rijkaard, orang juga sangat respect kepada Van den Berg. Bahkan mungkin menurut saya, respect orang kepada Van den Berg itu lebih tinggi bahkan dibanding respect kepada Kluivertnya itu sendiri. Karena ini living legend. Dan jangan lupa, ini bagian dari pemain yang pernah merasakan langsung sentuhan Rinus Michels ketika Belanda bermain dengan Total Football yang menjadi pemenang Piala Eropa 88. Jadi ini orang yang mendapat sentuhan langsung dari Rinus Michels. Oke, Bung Zaki, ya kah kalau di sana responnya Van den Berg sendiri lebih dihormati prestasinya dibandingkan dengan Kluivert? Iya, betul sekali. Jadi kalau seperti yang tadi Bung Zaini bilang, Van den Berg ini merupakan salah satu sosok penting di balik timnas Belanda yang bisa menjuarai Piala Eropa 1988. Dan saya setuju sekali dengan Bung Kusnaini ketika Van den Berg ini merupakan ibaratnya murid langsung dari Rinus Michels, sang penemu Total Football. Jadi masih jarang kita nih bisa mendapatkan kesempatan ilmu yang masih bisa diakses langsung dari penemu dari Total Football itu sendiri, Pak. Oke. Bung Kusnaini, tapi juga dengan sosok Van den Berg yang ternyata lebih dihormati, apakah ini akan menjadi kendala tertentu dengan Kluivert atau ya ini ya tadi murni akan bisa jadi perekat? Jadi harus diluruskannya, bukan berarti lebih dihormatin dalam pengertian orang nggak menghormati Kluivert, bukan. Jadi ibaratnya dua-duanya orang yang dihormati sebagai living legend gitu ya. Tapi kalau ngelihat Van den Berg itu orang lihatnya itu dengan respect yang lebih tinggi, maksud saya seperti itu. Nah ini saya pikir penting ya, karena pegang timnas U23 itu pertama-tama kan dia berhadapan dengan pemain-pemain muda yang kadang-kadang pemain muda itu egonya masih tinggi gitu ya. Pada saat bersamaan dia juga sedang mengejar karir climbing dan mendekati usia emas. Nah itu butuh pelatih yang kemampuan psikologinya, pendekatannya kepada pemain itu lebih bagus. Kalau di senior itu ibaratnya komunikasinya lebih langsung gitu ya.
kamu nggak main, ini nggak main, itu gampang itu menjelaskannya. Tapi kalau sama yang muda ini nggak sekedar kita harus tegas, harus lugas, tapi juga harus bisa menjelaskan, harus bisa menyemangati, harus bisa mengambil hatinya. Nah ini diharapkan Vandenberg dengan usia yang sudah sangat matang, usia 60, itu memiliki apa yang mungkin tidak dimiliki oleh Alec Pastur, apa yang mungkin tidak dimiliki oleh Lanza. Oke, melengkapi, menyempurnakan. Bung Zaki, Kluivert kan juga akan kembali ke Belanda. Agendanya di sana apa saja dan kapan akan kembali lagi Indonesia untuk memantau langsung Liga? Ya, kalau kemarin yang saya dapat juga dari dan Alex Pastor ya, informasinya mereka akan memantau tim khususnya di Indonesia juga. Kalau tidak salah informasinya mungkin sekitar pertengahan Februari mereka akan bertolak ke Indonesia. Terus kemudian mereka juga mengantisipasi untuk melakukan pemilihan pemain dan pengaturan jadwal untuk visit ke Indonesia, dan juga mereka juga harus menyesuaikan dengan bahwa di Indonesia itu ada Ramadan, yang mana semua kegiatan akan diliburkan dan mungkin akan banyak dikurangi, seperti itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Muhammad Zaki Aman, kontributor Kompas TV di Belanda, dan Bung Kusnaini, pengamat sepak bola. Terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. PSV Eindhoven bersama Luc de Jong harus bangkit dari kekalahan dan menjaga posisi teratas klasemen Eredivisie. Dalam menerima lawatan NAC Breda yang bertumbuh pada ketajaman Elias Mar Omarsson untuk mencuri poin dan gol di kota Eindhoven. Eredivisie PSV Eindhoven versus NAC Breda, Minggu 26 Januari pukul 12:30 dini hari, live di Kompas TV. Tetap bersama kami, usai jeda kami hadirkan informasi soal Kejaksaan Agung yang membuka peluang pengusutan kasus korupsi perizinan sertifikat pagar laut ilegal di Tangerang. Hingga saat ini, Menteri ATR Kepala BPN telah mencabut 50 sertifikat di atas lahan pagar laut ilegal. Kopi luwak, pelopor kopi nikmat